Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan bunda-bunda. Share lagi kegiatan hari ini ya. Halo teman-teman dan bunda-bunda, gimana nih kabar teman-teman dan bunda-bunda pada hari ini? Semoga kabar teman-teman dan bunda-bunda pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin, tanpa satu kekurangan apapun. Amin. Oke, jadi balik lagi nih ya ke kegiatan atau rutinitas saya sebagai ibu rumah tangga ketika ditinggal si kakak ini sekolah. Yang pertama pastinya ngurus si adik ya. Ini tuh si adik udah mandi, udah harum, barusan juga sudah saya mengasihi juga, dan sekarang lagi main-main bentar sebelum saya ini bentar lagi bakalan saya tinggal untuk masak gitu ya teman-teman dan bunda-bunda. Nah di sini udah ada mainan baru, jadi saya nggak usah khawatir gitu ya kalau untuk ninggalin si adik di dalam kamar. Jadinya betah-betah aja gitu ya, si adik nggak bakalan nangis, kecuali kalau kelamaan ya pastinya nangis juga karena takut sendirian. Oke, jadi hari ini tuh cuacanya masih cerah ya kalau di pagi hari seperti ini. Oh ya, ini tuh gendongan yang kemarin belum sempat saya cobain, jadi saya taruh aja gitu ya di situ. Ini untuk pagi hari ini masih cerah, terpantau cerah, tapi nggak tahu nanti siangan ya. Biasanya kan gitu, pagi itu cerah, tiba-tiba nanti siangan itu bakalan hujan deras. Nah, ini cucian saya yang kemarin masih belum kering, jadi ya udah saya taruh aja di situ. Ini kenapa saya nggak pindahin ke tempat yang terang atau tempat yang panas, karena nanti kalau pas saya pindahin kemudian hujan gitu ya, karena hujannya tuh tiba-tiba banget, gak bisa diprediksi. Saya itu nggak ada yang bantuin untuk angkat jemuran. Ada sih sebenarnya adik ipar saya, tapi adik ipar saya kan di sebelah ya atau di depan rumah saya, jadinya harus lari dulu ke depan rumah, takutnya enggak sampai gitu malah basah semua. Jadi ya udah kangguin aja, saya taruh di depan situ. Oke, hari ini masaknya simpel-simpel aja ya seperti sebelum-sebelumnya, karena saya emang nggak pernah masak yang ribet-ribet ya. Nah, itu barusan saya masak telur dadar dicampur sama ini ya, tepung kesukaannya anak saya. Katanya sih enak banget dan saya juga suka ini ya. Kemudian untuk sayurnya, saya tuh mau bikin sayur sop sebenarnya. Tapi karena di kulkas cuman ada bahan tahu sama wortel, ya udah kanggoin aja bikin sop tahu wortel. Nah, ini sebenarnya udah mati ya kompornya dan udah selesai juga saya masak dadar telurnya ini. Jadi mau saya angkat-angkat dulu, saya tiriskan. Ini saya tadi tuh pakai minyaknya dikit banget, jadinya nggak ada sisa di wajannya ya. Dan ini udah selesai angkat-angkatnya. Kemudian untuk masakan buat saya sendiri, saya bakalan masak oseng-oseng terong, saya campur sama cumi. Nah, ini dia ya bahan-bahannya. Kalau untuk bumbunya gampang banget, saya cuma pakai tomat, bawang merah, bawang putih, cabai besar sama bawang bombay. Nah, ini tuh lap yang tadi saya buat bersihin kompor gitu masih saya rendam ya. Oh ya, di oseng-oseng cumi dan juga terongnya saya tambahkan juga petai. Nah, ini tahu-tahu udah rapi aja ya, karena barusan gak saya video, karena ini tuh saya cepet-cepetan masaknya, takutnya si adik tiba-tiba itu nangis kejer gitu ya. Jadinya ya udah saya bener-bener gak bisa video full. Yang penting ini masakan udah jadi, saya lega gitu ya teman-teman dan bunda-bunda. Nah, ini udah selesai, ini dia masakan saya. Oh ya, tadi saya tambahin juga cabai besar dan juga cabai rawit ya supaya pedas. Dan ini udah selesai saya masaknya, Masya Allah. Baunya nih harum banget ya. Nah, untuk nasinya ini sebenarnya tadi malam saya masaknya ya, jadi pagi-pagi tadi si kakak sarapannya sudah siap. Karena maklumlah ya, takut-takut kalau saya itu telat bangun gitu. Tadi aja udah hampir telat si kakak itu ya, karena tadi malam si adik itu jam setengah 2 itu bangun ngoceh-ngoceh sampai subuh, kemudian baru tidur. Nah, kalau saya tidur si adik itu nangis, jadinya saya harus nemenin dan manteng si adik. Nah, ini saya mau sarapan dulu ya. Barusan saya ambil 1 centong nasi, apakah cukup? Oh, tentu tidak. 2 centong nasi kayaknya kurang ya, dan terakhir dah nih 3 centong nasi. Nanti kalau kurang saya bakalan nambah. Hehehe, jangan dihujat ya, karena lagi menyusui jadi harus banyak-banyak makan. Dan karena saya juga punya darah rendah ya, jadinya harus ada tenaga
Apalagi sering begadang malam-malam. Kalau nggak diimbangi makan kayak gini, aduh, bisa tumbang teman-teman dan bunda-bunda. Oke, ini nungguin dingin dulu, kemudian lanjut sarapan. Ayo, alarm ternyata ya kan mana mau ngomong masalah Oke, tadi itu sebenarnya cuplikan cuplikan itu tuh sedikit video waktu saya arisan barusan ya. Jadi setelah sarapan tadi saya tuh arisan bulanan seperti biasa sama alumni mama PAUD. Nah, ini udah selesai barusan arisannya. Jadi ini saya mampir dulu ke tempat atau ke rumahnya TikToker terkenal di daerahnya saya atau TikToker affiliate ya. Dan alhamdulillah ini tuh sukses gitu, Masya Allah. Jadi di sini kami tuh lagi main-main gitu, tapi yang punya rumah tuh lagi keluar, lagi cari kado untuk mertuanya. Jadi yang ada itu kakaknya. Nah, kalau untuk kakaknya atau kakak dari affiliate Ceil ya, Tante Yenong lah ya. Ini lagi pesanan makanan karena saya lapar lagi nih, Masya Allah. Nggak tahu nih ya, baru setengah hari jamnya ini udah 3 kali saya makan. Nah, ini dia ya kakaknya kakaknya. Jadi barusan itu beli ayam geprek gitu, Masya Allah. Dan ini kami mau makan bareng-bareng dulu. Nah, ini tuh ayam gepreknya di daerah saya juga, deket banget juga. Jadi ini si bocil-bocil juga ikutan minta, tapi nggak pakai sambal ya. Yang pakai sambal itu saya, Tante Yenong sama anaknya Tante Yenong yang pertama. Sebenarnya namanya itu Tante Yeni, tapi nggak tahu kenapa nih ya panggilannya udah namanya bagus-bagus malah dipanggil Tante Yenong. Nah, ini dia ya teman-teman dan bunda-bunda penampakan dari ayam gepreknya. Ini tadi itu beli 4 paketan ayam geprek, kemudian 1 lalapan tempe dan 1 es gitu ya. Jadi total habisnya tuh 47.000 dan Masya Allah porsinya tuh banyak banget ya. Oke, di sini tuh saya mau makan dan saya makannya pakai tangan ya supaya cepet. Dan ini tuh sebenarnya si bocil belum tidur ya, tapi saya usahakan cepet. Jadi sekarang saya makan harus cepet, mandi harus cepet, beberes harus cepet, semuanya pokoknya harus serba cepet. Kalau bisa nggak usah dikunyah, langsung ditelen ya. Hehehe. Ini bunda-bunda atau teman-teman yang punya bocil atau bayi pasti tahulah ya rasanya gimana harus cepet-cepet, serba cepet semuanya. Supaya apa? Apalagi kalau saya ya full ASI atau di BF banget. Jadinya harus bener-bener cepet supaya nanti kalau minta nenen maksud saya ya, maaf kebiasaan karena dari anak pertama saya kalau minta nen atau minta susu itu selalu bilangnya nanais. Jadinya sampai anak kedua malah keterusan saya bilangnya nanais. Hehe. Jadi kalau nggak cepet itu takutnya nanti kalau pas rewel gitu ya, ini belum selesai ketelen anak kita udah rewel atau udah pup gitu kadang ya. Agak ribet kalau pakai tangan, tapi kalau saya pakai sendok itu malah lebih lama lagi saya makannya. Jadi ini saya pakai tangan supaya saya tuh makannya lebih cepet daripada yang lainnya. Dan alhasil ini tuh saya tuh cepet banget makannya dan lebih cepet daripada si bocil-bocil dan juga Tante Yenong. Nah, ini dia ya, saya lagi makan, lagi menikmati, dan ini sambelnya alhamdulillah lumayan pedes tapi nggak pedes-pedes banget, jadi pas banget buat saya yang lagi menyusui. Bukan apa-apa ya, saya menyusui emang nggak berpengaruh mungkin ya sama si adik, tapi kalau pedes banget nanti berpengaruh sama perut saya. Dan kalau saya lama-lama di kamar mandi, alhasil nanti si adik bakalan nangis lagi cariin saya. Jadi seperti inilah ya masa-masa saya menyusui si adik bayi ini, jadi saya nikmati aja. Oke, jadi sampai sini dulu ya video kali ini saya share kepada teman-teman dan bunda-bunda. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya hari ini, semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Ditunggu ya video keseruan lainnya. Salam keluarga Andrianto, see you, bye-bye.